Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia bukan ateis. Dia adalah manusia. Dia adalah makhluk. Dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan, yang sujud beribadah dan taat kepada Tuhan. Dia bukan ateis. Nah, kepenghambaan Yesus ini tidak mencerminkan dirinya sebagai penganut Trinitas, Tritunggal, Yesus only, atau Kristen, atau Katolik, atau Protestan, atau Advent. Melainkan Yesus menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Galatia 4 nomor 4. Yesus berserah diri kepada Allah, berarti dia Muslim. Dia seorang Muslim yang taat. Dia tidak pernah kemudian ingkar terhadap firman Tuhan, terhadap perintah Tuhan yang datang kepada beliau. Nah, itu dia yang jadi permasalahan. Jadi gimana ya bilangnya? Saya hanya ingin mengatakan bahwa saatnya lah saudara-saudara Kristen ini berbenah bahwa Kristen ini bukan pengikut, tapi Kristen ini adalah justru anti Yesus. Demikian sebentar Bang, silakan. Oke, terima kasih atas begini Mas saudaraku. Saya boleh bertanya sedikit? Boleh, silakan Bang. Ketika sesosok malaikat itu datang kepada saudara, apakah saudara percaya perkataan malaikat atau tidak? Ketika dia membawa sebuah pesan dari Tuhan, apakah saudara percaya atau tidak bahwa perkataan malaikat itu benar? Kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 11 ya, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu menurut keyakinan kami orang Kristen, apa yang sudah tertulis itu adalah perkataan Allah atau firman Allah. Makanya kami yakini 100% bahwa yang lahir itu adalah Tuhan. Sebab itu perkataan malaikat atau pesan Tuhan kepada malaikat memberitahukan kepada 3 orang Majus yang belum mengenal siapa itu Mesias atau siapa itu Yesus. Dan mereka datang kepada Yesus sesuai dengan petunjuk malaikat, dan mereka menemukan bayi Yesus yang terbaring, dan mereka mempersembahkan kemenyan, emas, kemenyan, dan mur. Artinya itu sebuah tanda bahwa mereka juga percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu semua perkataan Tuhan lewat malaikat Gibrail. Mungkin seperti itu, saudaraku yang baik hati. Oke, baik. Silakan. Jadi, ya, keadaan ini yang diceritakan Lukas dan juga yang ada di dalam Al-Quran surah Maryam ayat 19, datang malaikat kemudian kepada Maryam, ibu daripada Nabi yang datang kepada Bani Israel. Qala innama ana rasulu rabbik li'ahabalaki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku ini adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah kepadamu, wahai Maryam, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang manusia laki-laki yang suci. Lalu kemudian Siti Maryam menjawab, anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyaru walam aku bagian. Bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku ini bukan seorang pesina. Kata Roh Kudus kepada beliau, Rabbuki huwa alai hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Demikian Tuhanmu berfirman, wahai Maryam, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Maka Maryam kemudian menerima keadaan itu. Itu di Al-Quran. Bedanya kemudian di dalam kitab saudara, manusia yang lahir ini seketika dikatakan Tuhan yang lahir. Seketika nyebrang ke ajaran paganisme. Maaf, kenapa? Yang lahir kok Tuhan?
Nabi mana yang mengajarkan yang lahir ini Tuhan? Tak ada. Yang lahir ini manusia, hanya nabi kepada Bani Israel. Nah, disinilah mula-mulanya kehancuran doktrin gereja itu. Yang lahir Tuhan. Kenapa saya katakan itu doktrin gereja? Karena hanya bertentangan dengan data lain. Oke lah kita mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir ini Tuhan. Tapi ajaibnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penipu itu, pembohong itu, penyesat itu, dalam bahasa Yunani planos, adalah dia yang muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi yang benar yang mana? Dia lahir sebagai manusia atau dia lahir datang sebagai manusia? Mana yang benar? Lukas yang mengada-ngada atau gereja yang mengedit ini? Karena dikatakan dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, pembohong itu, penyesat itu, penipu itu, dajjal itu, antikristus itu adalah dia yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia. Barang siapa yang tidak percaya bahwa dia datang sebagai manusia, tetapi dia datang sebagai Tuhan, maka dia adalah pembohong, maka dia penipu, maka dia penyesat. Nah, Kristen ini gimana keadaannya? Yang lahir Tuhan atau yang lahir manusia? Kalau yang lahir Tuhan berarti penyesat. Kalau yang lahir manusia berarti sesat. Ada dua pilihan. Antara penyesat atau sesat. Saya ulang. Kalau menggunakan Lukas 2 nomor 11, yang lahir adalah Tuhan, maka pasti akan sesat. Kalau yang lahir adalah Tuhan, maka sesat. Tetapi kalau yang lahir adalah manusia, maka Kristen penyesat. Kenapa demikian? Karena Kristen mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan penyesat ini, kata 2 Yohanes 1 nomor 7, adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah penyesat. Yang mengaku Yesus datang sebagai Tuhan adalah sesat. Ada dua pilihan orang Kristen, antara sesat dan penyesat. Pilihan yang sangat pahit. Kenapa? Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika Yesus ditanya oleh Paulus, katanya, "Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhan?" Yesus menjawab, "Akulah Yesus, manusia yang datang dari kota Nazaret." Berarti menurut Yesus, Yesus adalah manusia. Menurut Lukas, Yesus adalah malaikat. Yesus adalah Tuhan. Menurut 2 Yohanes 1 nomor 7, yang tidak mengaku Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Dia adalah penyesat. Ini berat. Ini berat. Sekira begitu, saudara, antara Ska dan Ster kayaknya. Silakan. Oke, terima kasih. Kita membaca dalam Yohanes 8 ayat 24 ya. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yang kamu akan mati di dalam dosamu. Artinya kalau kami di dalam versi Kristen, kalau kami tidak percaya bahwa aku, Yesus berkata aku dalam tulisan huruf besar ya, aku adalah Yesus. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, ini tertuju kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata. Artinya, kalau kami tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diutus untuk menebus dosa manusia, itu kami akan mati dalam dosa kami sendiri. Itu di dalam versi kekristenan. Artinya karena ini terdapat di dalam kitab kami ya, kitab orang Kristen. Barang siapa yang tidak
mengaku atau tidak percaya bahwa akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosa. Mungkin seperti itu. Menurut saudaraku seperti apa? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat dari Yohanes 8, jika kamu tidak percaya dan seterusnya, Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 16, 15 dan seterusnya. Di dalam Yohanes 8. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, kata Yesus, maka penghakimanku itu betul. Sebab aku tidak seorang diri. Nah, aku tidak seorang diri. Berarti aku dan Bapa bukan satu hakikat. Aku dan Bapa bukan satu hakikat. Aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Aku tidak seorang diri. Kalau tidak seorang diri berarti lebih dari satu. Aku dan Bapa yang mengutus aku. Aku tidak seorang diri. Tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Berarti aku berdua. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis di data nomor 17-nya. Bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus mengatakan dua. Aku dan Bapa adalah dua. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ini jelas ini. Jelas sekali tertulis. Aku tidak seorang diri. Tetapi aku berdua dengan Bapa. Ini sudah dua. Maka saya katakan kepada saudara. Pernyataan yang Anda katakan itu harus dipercaya Yesus ini sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Jangan ditambah-tambahkan. Karena kalau Anda mengatakan dia adalah Tuhan, berarti Anda adalah penyesat. Anda adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan itu. Siapakah penyesat itu? Dikatakan dalam 2 Yohanes 1. Sebab banyak penyesat. Banyak penyesat. Ini sudah dipakumati oleh Yesus. Banyak penyesat. Penyesat itu adalah yang muncul, yang lahir, yang nongol, yang ada, dan pergi ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi Yesus harus diakui dia adalah manusia. Lebih daripada itu penyesat dan antikristus. Makanya dalam Yohanes 8 dikatakan, barang siapa menuruti perkataanku, kata Yesus, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Maka turutilah firman Yesus. Jangan turuti doktrin gereja. Jangan ikuti apa yang ada dari pendeta. Ikuti perkataan Yesus. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Kenapa umat Islam mengikuti perkataan Yesus? Dia adalah nabi, dia adalah utusan untuk Bani Israel. Kami percaya itu. Sedangkan Kristen tak percaya. Kristen malah, oh dia Tuhan itu sendiri, oh dia Tuhan itu sendiri. Berarti saudara Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Kalau tidak menuruti perkataan Yesus, itu sama halnya dia maut selama-lamanya. Coba kita baca dalam Yohanes 8:52. Barang siapa yang menuruti perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berarti perkataan Yesus yang harus diturutin, bukan perkataan pendeta, bukan perkataan pastor, bukan perkataan dari mimbar gereja, tetapi yang harus diikuti adalah perkataan Yesus. Barang siapa menuruti firmanku, perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Makanya di dalam Islam itu dikatakan, jangan kau mengira orang yang mati di dalam jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup. Jangan kau menyangka orang yang mati syahid ya, adalah mati di dalam hitungan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim 169 dari ayat Ali Imran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun.
Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Orang yang percaya kepada perkataan Yesus itu tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Mereka hidup. Jadi kalau Bang Suma nih mati dalam keadaan menegakkan kalimat La ilaha illallah Yesus Rasulullah, maka Bang Suma tidak mati. Bang Suma tetap hidup, cuman pindah alam saja. Ini mati di dalam jalan Allah. Kenapa? Mengajarkan tentang Yesus dengan kaidah yang benar. Besok hari saya keluar dari tempat ini, ada yang ngedor, dar. Bang Suma tidak mati, Bang Suma tetap hidup. Sesuai dengan pengakuan Yesus di dalam Yohanes 8:52. Barang siapa menuruti perkataanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Al-Quran mengatakan, wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata. Akan tetapi ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, mereka tidak mati. Mereka tidak mati, mereka hidup. Jadi orang yang memperjuangkan kalimat Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan, tapi utusan Tuhan, mati dalam keadaan menegakkan itu, maka dia tidak mati dalam hitungan Tuhan. Begitu juga yang disabdakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 nomor 52. Itu Bang. Jadi harus mengikuti pola pikir dari apa yang Yesus ajarkan. Karena Yesus mengatakan apa? Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Aku bertuhan, mereka bertuhan. Aku sujud, mereka sujud. Aku sunat, mereka sunat. Aku puasa, mereka puasa. Aku tauhid, mereka tauhid. Aku adalah nabi, mereka mengakui aku nabi. Aku adalah rasul, mereka mengakui aku rasul. Tapi kalau kita melihat Kristen, berbeda Bang. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Itu artinya Mbak yang saudaraku yang tadi apa yang saudaraku ucapkan itu saya tidak bisa bantah sebab itu keimanan saudara ya. Itu keimanan saudara. Orang Kristen. Ya, kami tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sesuai tertulis di dalam kitab kami. Begitu. Sebab ayat yang tadi sudah kita kutip, barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, maka dia akan mati di dalam dosa. Begitu, Mbak. Makanya kami tetap meyakini berdiri dalam iman kami yang teguh. Oleh sebab itu, kami orang Kristen itu tetap kami meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan ketika kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan melakukan segala perintah-perintahnya, kami akan diselamatkan. Oke. Pak itu lagi. Oke, lanjut Pak Bacan. Iya. Pak Bacan. Mungkin tadi ada orang yang bertelepon, ada yang bertelepon. Kayak Maaf. Yesus nelpon enggak? Mungkin seperti itu ya, saudaraku yang baik hati, bahwa kami tetap berdiri kami tetap berdiri dan teguh di atas iman kami, sebab kami tetap mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ketika kami mengakui dengan mulut kami, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya atau ketetapan-ketetapannya atau hukum-hukumnya, kami akan diselamatkan. Begitu. Silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara tentang kata ego emi itu artinya bukan akulah dia. Ego emi itu artinya aku saja. Itu fakta itu. Kalau kita melakukan pendekatan kritik teks di dalam original teks Bible itu sendiri. Ego emi itu bukan berarti akulah dia, tetapi ego emi itu sekali lagi saya katakan artinya adalah aku saja. Bahasa Yunani akulah dia itu adalah ego emi autos. Itu baru dikatakan akulah dia. Lagian pernyataan-pernyataan ego emi itu banyak di dalam kitab saudara. Banyak. Malaikat mengaku ego emi ada. Paulus, Markus, Lukas mengaku ego emi juga ada. Banyak. Bukan hanya Yesus yang mengaku ego emi. Lagian ego emi itu kalau kita pahami lebih jauh,
Ego emi ini tergantung konteks. Siapa yang menyembuhkan orang ini? Yesus menjawab, ego emi. Siapa yang kemudian yang berasal dari Nazaret? Ego emi. Siapa yang melakukan mujizat? Siapa anak tukang kayu? Ego emi dan seterusnya. Bukan merujuk kepada konsep ketuhanan. Tak ada hubungannya itu. Sehingga ego emi ini justru akan bertentangan dengan pemahaman Yesus dan pernyataan Yesus itu sendiri. Kalau ego emi ini jadikan dasar pijakan untuk menuhankan Yesus. Karena Yesus mengatakan penyesat itu adalah mereka yang mengajarkan akulah dia. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menggunakan namaku dan mengatakan ego emi. Coba baca Lukas 21 nomor 8. Di situ sangat jelas itu. Penyesat itu adalah yang datang kepadamu membawa-bawa namaku, menjual namaku, tetapi sebenarnya mereka itu adalah serigala buas. Tanda-tandanya mereka mengatakan ego emi. Jelas itu. Akulah dia. Itu jelas dikatakan dalam Lukas 21 nomor 8. Jadi kalau ada kemudian orang menganggap Yesus itu Tuhan dengan konsep ego emi, berarti dialah penyesat. Baca dengan baik Lukas 21 nomor 8. Saudara-saudara Kristen tidak akan pernah bisa lolos jika melepaskan doktrin dan dogma, lalu belajar kemudian dengan teliti terhadap Bible, maka tak ada satupun alasan untuk menuhankan manusia Yesus. Kenapa? Justru menuhankan Yesus itulah penyesat. Satu di awal tadi, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat? Penyesat itu yang tidak percaya, yang datang dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Dengan Anda mempertahankan ego emi, maka Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai penyesat. Saya ulang, Lukas 21 nomor 8, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku, mereka adalah penyesat. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Tanda-tandanya dia mengajarkan ego emi, akulah dia. Baca dalam original teks, di situ terang dikatakan ego emi, akulah dia, atau aku saja. Atau prinsip Kristen ego emi itu adalah akulah dia, padahal harusnya akulah dia itu adalah ego emi autos. Demikian, silakan. Iya, terima kasih saudaraku yang baik. Ya, tapi artinya begini, saudaraku. Apapun narasi orang yang memperhadapkan dengan kami, ketika kami menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ada ayatnya, dia berkata, barang siapa yang menyangkal, Yesus berkata, barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maka aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku di surga. Artinya dari perkataan Yesus ini, kalau kita melihat dalam ayat-ayat yang lain, konteks-konteks yang lain, bahwa Yesus datang ini kan sebagai hakim. Dia sebagai hakim. Ketika, itu pemahaman kami ya orang Kristen ya, ketika kami menyangkal Yesus sebagai Tuhan, dan pada saat akhir zaman, itu dalam kekristenan kami ya, iman kami, kepercayaan kami. Kalau dia menyangkal kami, artinya kalau Yesus menyangkal kami, siapa yang menjadi hakim atas kami? Kami tetap dibuang ke neraka. Itu menurut pemahaman kami di dalam Kristen. Oleh sebab itu, kami Kristen tetap apapun yang terjadi, kami tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia sudah datang ke dunia menebus dosa kami, dan dia mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Itulah kekristenan kami, saudaraku yang baik. Oke, silakan. Iya. Jadi lagi-lagi itu hanya iman, itu kepercayaan saja. Tapi tak ada data yang mendukung. Maaf saudaraku, bukan hanya iman kami, tetapi itu tertulis ya di dalam kitab kami ya. Boleh ditunjukkan, Bang? Ya, kalau kami Kristen sih tidak di kadang ya lupa ayatnya, tapi kata-katanya kami kadang tidak lupa, tapi ayatnya di mana itu kami lupa. Sorry ya, Bang. Tapi itu sudah tertulis di dalam kitab kami ya. Boleh ditunjuk kata-katanya yang lebih pasnya itu kayak mana? Iya, ada ayatnya itu ya. Ayat
saya sudah bilang tadi, saya ini jemaat biasa. Artinya saya bukan seperti pendeta, mereka menghafal ayatnya di mana, begitu, saudara. Tapi itu Baik. tertulis di dalam kitab ya, begitu. Baik. Oke. Nah, justru yang tertuang dengan sangat jelas di dalam kitab saudara saya ini, di Matius 7 itu Kristen diusir ke neraka, Bang. Kristen diwariskan neraka. Itu yang jelas tertulis itu ada. Tapi kalau yang Anda katakan itu cuman doktrin iman saja. Salah pemahaman terhadap ungkapan Yesus. Sedangkan yang tertulis dengan akurat Kristen di neraka itu ada di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya, dari ajarannya, kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, kata Yesus, nomor 20-nya, dari buahnya, dari ajarannya, kamu akan mengenal mereka. Apa itu? Bukan setiap orang yang memanggil berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami bermujizat demi namamu juga? Pada hari itu juga aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripada aku, kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Jadi kata Yesus, waspadalah kepada nabi palsu. Nabi palsu ini dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bernubuat pakai nama Yesus. Ketiga, mengusir setan pakai nama Yesus. Keempat, bermujizat pakai nama Yesus. Dalam namanya Yesus, dalam namanya Yesus. Kata Yesus, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi ini pembuat kejahatan Kristen. Karena Kristen memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Dan itu adalah ajaran nabi palsu. Yesus akan mengusirnya. Itu sudah jelas. Itu warisan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya Bani Israel. Jadi muridnya Bani Israel dikatakan akan datang penyesat. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan dan seterusnya. Nah sekarang saudara saya ini mau lolos kemana lagi? Ternyata tanda-tanda pengajaran buah nabi palsu itu ada sama Anda. Kira-kira mau ke surga? Lewat mana? Sementara Yesus sudah menghalang. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi Kristen mau kemana kira-kira? Lewat mana mau ke surga? Sementara dijagai oleh Yesus. Tidak boleh ke surga Kristen itu. Silakan Bang. Oke, terima kasih saudaraku yang baik. Mungkin saudaraku, saya turun dulu ya. Ada kerja perlu dikerjakan. Baik, baik. Makasih Bang. Oke, terima kasih. Iya. Selalu belajar ya Bang. Belajar sama-sama kita belajar ya. Sip. Oke. Salam kenal Bang Bacan. Ya, salam kenal juga.